Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai DEX trading tutorial modul yang pertama. Sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Video ini adalah bentuk analisa internal yang kami lakukan. Jadi teman-teman harus memahami bahwa aset cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Dan video ini bukan acuan atau ajakan untuk berinvestasi apapun. Nah, akhir-akhir ini memang lagi sangat beken mengenai DEX trading ya atau on-chain trading ya, decentralized exchange trading, di mana teman-teman yang biasanya ya pakai centralized exchange, teman-teman ini selalu pakai yang di dalam negeri ya, seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, ya, Reku, Thrift dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini ngetren nih ya dengan istilah DEX trading ya, atau orang slangnya di kripto ya, bilangnya transis ya, atau tempat di mana ya kita trade di decentralized exchange untuk memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat ya. Yang mana sebelum ya biasanya centralized exchange ini melakukan listing berbagai token-token eksotik, token-token eksotik tersebut udah diperdagangkan terlebih dahulu di DEX atau di decentralized exchange. Nah, pada dasarnya teman-teman, exchange itu seperti pasar. Ketika teman-teman ini mau membeli atau mau menjual sesuatu, teman-teman harus ke pasar ya, harus ke market, harus ke marketplace. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, komponen dari crypto exchange itu saya melihatnya itu hanya ada dua ya, yaitu adalah buyer, pembeli, dan juga seller atau penjual ya, nothing more. Ini sangat simpel ya. Sementara crypto exchange itu adalah pihak ketiga ya, pihak yang menjembatani transaksi. Seperti saya bilang ya, misalkan di pasar Tanah Abang, apakah ketika ada orang yang jual beli baju di situ atau ada baju yang dijual di situ, apakah itu barang yang diproduksi oleh Tanah Abang sendiri? Jawabannya enggak. Tapi pasar Tanah Abang hanyalah tempat yang menyediakan dan juga memfasilitasi jual beli baju tersebut ya. Jadi mungkin ya barangnya ini diproduksi di Taiwan, kemudian dibawa ke Indonesia oleh penjual dari Bandung ya, yang buka lapak di Tanah Abang. Kemudian kita yang dari Jakarta ini membeli baju tersebut ya, membeli pakaian tersebut. Jadi itulah proses transaksinya. Nah, yang ada di sini ya Tanah Abangnya ini, dia butuh yang namanya fee ya. Dia juga butuh sebagian biaya ya transaksi supaya mereka tetap bisa jalanin operasionalnya. Tetap bisa bayar tukang parkir ya, bayar karyawan untuk kebersihan dan lain sebagainya, bayar untuk maintenance lift dan lain sebagainya. Jadi crypto exchange itu adalah pihak ketiga yang menjembatani transaksi ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami terminologinya, metodenya, mekanismenya. Nah, crypto exchange sendiri seperti yang udah saya jelasin sebelumnya itu dibagi ke dalam dua ya, kasarannya, garis besarnya, gambaran besarnya, yaitu adalah centralized exchange atau CEX dan juga decentralized exchange atau DEX ya. Di mana centralized exchange itu semuanya terpusat. Kalau decentralized exchange itu semuanya serba terpisah-pisah. Bahkan dari mekanisme transaksi dan berbagai tools atau platform yang kita gunakan itu pun juga berbeda-beda. Sementara centralized exchange ya ini semuanya serba terpusat. Saya ungkapkan ya ke teman-teman, kalau teman-teman ini masih saya bilang ya pemula, ini ada kecenderungan ya, teman-teman ini lebih cocok dengan CEX. Kenapa? Karena semua sistemnya ini benar-benar jadi satu ya. Nanti kita akan bahas sesuai dengan praktiknya ya, seperti apa wujud CEX dan seperti apa wujud DEX atau wujud dari decentralized exchange itu sendiri. Nah, kalau diilustrasikan ya, ini adalah mekanisme antara CEX atau centralized exchange dengan ya decentralized exchange atau DEX. CEX ya, ini semua transaksinya dilakukan secara terpusat, sepihak oleh satu entitas, oleh satu perusahaan. Sementara yang di sekitarnya ini mereka hanyalah user yang pakai. Saya pakai CEX ya, kameramen saya pakai CEX, oke. Bro Timothy borong Bitcoin pakai CEX dan lain sebagainya. Jadi CEX ini semua transaksi diproses dalam satu tempat, oke, terpusat, satu entitas saja. Sementara DEX atau Decentralized Exchange ini masing-masing entitas ini mereka memiliki fungsi dan juga proses masing-masing. Jadi mereka ini saling bertukar ya, involvement di sini ya, sehingga terjadi satu kesinambungan yang mana fungsinya juga untuk transaksi. Tapi untuk Decentralized Exchange ini nggak ada satu entitas tunggal yang dia mengontrol semuanya. Jadi entitasnya ini dibagi-bagi ya, platformnya dipecah-pecah, platformnya dipilah-pilah supaya
mereka tetap bisa berjalan. Jadi mereka ini tidak berjalan sendiri, tidak berjalan karena satu entitas yang paling dominan atas segalanya. Tapi setiap stakeholder, setiap platform di sini memiliki fungsinya masing-masing, memiliki utilitasnya masing-masing. Itu untuk DEX atau Decentralized Exchange. Sehingga kalau kita lihat ya perbedaan ya antara DEX dan juga CEX ini data ya dari Nextdoor, kita melihat pertama dari mekanisme trading ya. DEX itu peer to peer basis. Jadi kita melakukan transaksi langsung ya, swapping langsung token yang kita inginkan. Sementara CEX atau centralized exchange ketika kita melakukan suatu transaksi itu bisa juga ya disebut off-chain transaction. Jadi kita bertransaksi di CEX-nya, baru CEX-nya itu mentransaksikannya di jaringan blockchain-nya. Jadi ada tahap ya, ada pihak ketiga yang kita ngomong di sini. Kemudian DEX itu tidak memerlukan KYC. Apa artinya? Kalau teman-teman menggunakan decentralized exchange apapun, teman-teman nggak disuruh foto, nggak disuruh store KTP. Tapi kalau CEX itu 100% wajib KYC. Ini terkait dengan kebijakan anti money laundering. Jadi setiap CEX yang terregulasi dengan pemerintah, dengan government, itu selalu membutuhkan yang namanya data dari user. Supaya mereka tahu ini duit alirannya dari mana. Karena banyak sekali duit yang alirannya itu tidak jelas, kemudian dimasukkan ke centralized exchange, dan ya ada potensi ya tindakan money laundering. Nah, kemudian security ya DEX itu backed by blockchain dan CEX itu lebih fragile ya terhadap serangan. Logikanya seperti ini, sesuatu yang terpusat yang dikerjain sendiri itu risikonya jauh lebih gede daripada sesuatu yang dikerjakan secara bersamaan. Meskipun demikian, untuk DEX atau Decentralized Exchange juga nggak 100% dia bebas dari risiko. Ada juga risiko hack ya, risiko exploit dan lain sebagainya. Karena ada juga ya potensi hacker itu bisa menembus smart contract ya, melakukan hacking secara direct ke smart contract. Nah, convenience atau kemudahannya ya, DEX itu relatif sulit untuk newcomer. Karena apa? Semua platformnya ya, semua toolsnya itu harus terpisah ya, nggak dikerjakan dalam satu tempat aja. Sementara CEX ini sangat user friendly. Teman-teman yang nggak ngerti kripto apapun ya, kalau download Indodax, download Thrift itu pasti tahu gimana caranya transaksi ya. Kemudian private keys di DEX itu harus disimpan ya sama user. Ya, it means teman-teman kalau misalkan ya kehilangan aksesnya terhadap DEX-nya ya, tiba-tiba laptopnya hilang, sementara teman-teman masih menyimpan seed phrase-nya, itu teman-teman bisa recover semua aset yang teman-teman miliki. Nanti akan saya jelasin ya, gimana itu mekanisme dari seed phrase dan lain sebagainya. Nah, sementara CEX ya, ini teman-teman not your keys, not your coin. Artinya apa? Semua private keys-nya ya, seed phrase-nya itu semua yang memegang CEX atau centralized exchange. Jadi saya nggak punya dong barangnya. Ya, jawabannya nggak punya. Memang kamu punya akunnya untuk mengendalikan transaksinya, tapi bukan berarti aset itu adalah milik kalian. Itulah mengapa kalau teman-teman menggunakan decentralized exchange dan menggunakan crypto wallet sendiri, teman-teman itu melakukan yang namanya self custody atau teman-teman benar-benar memiliki asetnya. Sangat berbeda dengan CEX yang mana itu semua ya miliknya CEX. Ya itulah mengapa kalau teman-teman jelasin ada banyak sekali ya CEX yang akhirnya meledak karena mereka memegang dana nasabah dan tidak amanah ya dengan dana nasabah tersebut sehingga akhirnya meledak ya exchange-nya. Dan tokens-nya DEX itu opsinya tak terbatas ya. Bahkan data terakhir ini udah ada sampai puluhan juta ya token yang di list di DEX ya. Itulah mengapa ada masalah utama di sini yaitu paradox of choices di mana ya ada banyak sekali ya pilihan yang ada. Sementara CEX ya ini limited section, hanya ada ratusan aja ya. Bahkan beberapa CEX lokal ini hanya puluhan aja. Jadi teman-teman opsinya lebih terbatas. Oke. Nah, apa aja risiko dalam CEX trading? Ya, pertama adalah risiko sentralisasi ya. Not your keys, not your coins. Ketika ada masalah finansial di CEX-nya dan CEX-nya meledak, kita akan kehilangan aset yang kita miliki. Kedua, risiko keamanan. Ya, kita udah tahu exchange lokal, exchange luar itu rentan sekali dengan yang namanya hacking. Bahkan salah satu exchange lokal baru saja ini juga memperoleh ya serangan cyber yang sampai ratusan miliar ya exploitnya.
Dan ketiga ya, risiko privacy, KYC. Kadang kita memang nggak suka ya kalau transaksi kita ini cenderung diawasi, cenderung dilihat, karena kalau kita pakai checks, data kita itu telanjang ya. Checks akan tahu kita itu beli koin apa, checks akan tahu kita transaksi apa aja. Checks juga akan tahu ya berapa banyak jumlah yang kita depositkan. Sementara kalau teman-teman pakai DEX atau Decentralized Exchange, they don't know. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita transaksikan. Meskipun demikian, kalau wallet kita ke Docs atau orang lain ya tahu alamat wallet kita, itu segala jenis transaksi yang kita lakukan ini kelihatan. Oke. Kemudian untuk DEX ya, ini bukan berarti tanpa risiko. Pertama ada slippage and liquidity risk, karena jumlah perdagangan yang dilakukan di DEX itu tidak sebanyak yang dilakukan di CEX, sehingga liquidity-nya atau jumlah token yang bisa diperdagangkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan CEX. Itulah mengapa kalau barangnya sedikit, teman-teman mau transaksi, ada slippage ya, ada perbedaan harga yang signifikan. Biasanya di DEX itu ya, ini relatif beda harganya dengan yang ada di CEX. Kemudian risiko smart contract ya, seperti yang saya jelaskan, ada potensi exploit smart contract ya. Kadang teman-teman yang pakai DEX dengan jaringan Solana ini sering banget kena exploit ya, meskipun Solana sangat cepat tapi risiko hacknya juga sangat tinggi ya. Kemudian impermanent loss ya di sini karena ya adanya perbedaan tadi, adanya slippage dari liquidity provider yang mana mereka menyediakan liquidity ya, ini kadang ada perbedaan harga yang mana menyebabkan yang namanya impermanent loss. Nah, di decentralized exchange itu ada dua lagi ya mekanismenya, mekanisme perdagangannya. Pertama AMM ya atau automated market maker, dan yang kedua itu adalah order book DEX. Di mana di AMM ya cara kerjanya ya ini ada satu pihak yang namanya liquidity provider. Jadi liquidity provider ini menyediakan ya liquidity ya ke dalam liquidity pool untuk para user ini bisa transaksi ya. Sementara dia dapat apa ya? Dia dapat fee dari transaksi yang dilakukan. Sementara user ya ini membayar fee atas transaksi yang dilakukan. Jadi ini adalah cara kerjanya AMM ya atau automated market maker, di mana ya ada liquidity pool, ya, liquidity provider alias LP menyediakan liquidity-nya, kemudian user bisa bertransaksi, membayar fee-nya diambil oleh para LP ini. Nah, mekanisme order book DEX ini sedikit berbeda dengan AMM, di mana di sini ada dua pihak utama, yaitu adalah maker dan juga taker. Di mana maker ini pihak yang memberikan liquidity, oke. Taker ini pihak yang mengambil order ya. Kemudian dua pihak ini bertemu di batch spot trade ya, yang mana kemudian ya transaksinya di dalam layer 2 block ini diverifikasi ya oleh para prover sebelum diteruskan ya ke Ethereum mainnet atau ke jaringan blockchain utama tempat ya terjadi transaksi tersebut. Jadi mekanismenya di sini sedikit berbeda dengan AMM, di mana semuanya kalau AMM ya diproses dalam liquidity pool, sementara dalam order book DEX ya ini sedikit berbeda. Nah, itu penjelasan ya mengenai CEX dan juga DEX. Oke. Ini adalah awal, ini adalah intro, dan kita nanti akan deep dive ke dalam prakteknya. Oke. Sampai berjumpa di modul kedua.